Ya Tuhan, kami mengerti, hanya di dalam Engkau hidup kami akan aman, dan hanya di dalam Engkau ada kepastian. Tuhan, Engkau melihat segala sesuatunya. Ini hari-hari yang kami tahu hanya mereka yang bergantung kepadamu. Tuhan akan berikan Goshen yang ajaib, lepas dari semua tulah apapun, dan Kau bawa kami dalam sebuah kemenangan yang luar biasa. Malam ini hamba berdoa, tuntaskan Tuhan apa yang sudah kami pelajari dalam 2 hari ini. Biar semua yang Tuhan mau kami bisa tangkap, dan hidup kami menyukakan akan hati-Mu. Tidak ada satupun yang tidak diberkati dan tidak diubah, tapi semua kami boleh mengalami akan kuasa dan anugerah-Mu. Kami mau kebaskan semua yang tidak perlu dalam hidup kami, semua yang menghalangi hati kami dari menerima kebenaran. Kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau bicara, dan Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang cinta Tuhan dan siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya ingin selesaikan beberapa poin tentang Mordekai. Ini merupakan saat-saat yang ajaib sekali. Dan sekali lagi saya berkata, mari hidup bergantung kepada Tuhan. Ada orang yang berkata, Pak, bagaimana saya bergantung kepada Tuhan? Saya mau ajari hal yang sangat basic dan simple saja. Tiap kali Anda berdoa, Anda berkata, Tuhan, buat aku ini bergantung kepadamu. Tolongi hatiku supaya bergantung kepadamu. Maka Tuhan akan dengan segala kuasanya membuat doa Anda itu terjadi. Engkau akan hidup bergantung kepadanya. Sebab saya melihat ini hari-hari yang luar biasa. Saya cerita sedikit, mungkin saudara mengerti atau sudah pernah dengar. Beberapa waktu yang lalu muncul di media ulasan banyak orang, dan ternyata itu betul, bahwa diperkirakan tahun ini September atau Oktober, Badan Dunia yang namanya IMF akan mengumumkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya menggunakan dolar Amerika. Anda pernah dengar nggak itu? Nah, maka itu kalau itu terjadi, maka mata dolar atau uang dolar Amerika itu nilainya akan turun. Karena sudah ada yang mendampinginya dan diperkirakan itu mata uang Cina, yuan. Nah, saudara sekalian, semua orang sudah mulai siap-siap. Hari ini saya dengar berita, katanya IMF mengatakan itu tidak akan diumumkan tahun ini. Katanya akan diundur tahun depan. Begitu diundur tahun depan, Cinanya murka. Lu main-main sama Owe ya, katanya begitu saudara. Maka mereka mendevaluasi yuan, diturunkan nilainya. Begitu yuan didevaluasi, Asia goncang lagi. Ini sedang perang sebetulnya. Tapi saya mau berkata begini, Pak, saya nggak ngerti begitu-begitu. Makanya saya berkata, satu saja, gantungkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Tiap kali berkata, Tuhan, tolongi aku. Aku tidak ngerti percaturan persilatan mata uang, gua nggak ngerti. Tapi saya mau berkata begini, tiap kali Anda kerja, Anda berkata, blessing-mu turun, berkati ya Tuhan. Dan Engkau berkata, aku kepala dan bukan ekor, aku naik dan tidak turun. Amen. Aku di atas dan tidak di bawah. Aku tidak akan utang dengan siapapun. Kalau perlu aku ngutangi banyak orang, tidak dibayar juga tidak apa-apa. Loh, itu kan ajaib saudara. Dan mari percaya itu saja. Seringkali kita berkata harus seperti apa, harus bagaimana. Tuhan akan mengatur kehidupan kita. Yang penting bergantung kepada Tuhan. Nah, kita sedang belajar tentang orang bernama Mordekai. Saudara ingat, kita sudah diberi Tuhan tanggung jawab nanti bulan Desember, acara Bahtera dibagi 2 bagian. Tanggal 27 dan tanggal 28 kita akan buat di Holy Stadium seperti biasa.
Dan itu hari-hari di mana pasukan Tuhan akan digembleng. Tapi tanggal 29 dan tanggal 30 kita akan buat di lapangan tanah yang Tuhan berikan ke kita, tempat Miracle Healing Center, dan kita masih ada sekitar 7 hektar yang available buat kita untuk kita pakai. Hari-hari ini sedang dirapikan semuanya, dan Tuhan berkata bangun pasukan sampai mencapai 100.000 orang. Nah saudara sekalian, saya terus terang sudah mulai melihat roh Tuhan itu sudah kerja. Pada waktu kami di Bandung bulan lalu, ketika Tuhan mulai mengatakan itu, saudara, saya masih ingat kami hamba-hamba Tuhan berkata begini, Tuhan, ini bukan beban, tapi ini kepercayaan. Ini bukan beban Tuhan, ini bukan persoalan, tapi ini kepercayaan Tuhan buat kami. Jadi semua kami antusias ketika dia berkata 100.000. Tentu masing-masing membayangkan kesulitan yang dihadapi. Saya pribadi langsung ingatnya begini, toiletnya bangun berapa itu? Bayangin hanya untuk acara 1 malam 2 hari, tapi dengan 100.000 Anda harus sediakan itu. Sampai kemudian muncul ide nakal, bagaimana kalau pagi kita berikan dulu jus salak, yang kulit arinya kita kelupas. Wah, itu bisa 2 hari langsung ngunci, saudara, klek, dan tidak ada masalah dengan toilet. Well anyway, tapi pada waktu kita begitu antusias, lalu saya mulai ngerenung, saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan berkata, nak, bangun pasukan, karena banyak gerejaku perlu dibangun pasukanku di dalamnya. Jadi ini ada sebuah fenomena cukup aneh. Tuhan beri hikmat dengan cara begini. Mulai minggu depan, tolong bantu doa saudara. Seperti yang saya katakan Senin kemarin, saya buat makan siang di 4 kota. Harusnya nanti 5 kota, tapi yang sudah confirm tanggalnya di 4 kota. 1 di Solo, 2 di Jepara, 3 di Semarang, 4 di daerah Magelang, Jogja, dan nanti 1 lagi mungkin daerah Pekalongan yang dekat-dekat Cirebon sana, Brebes, Tegal, Pekalongan, dan sekitarnya. Yang saya kaget saudara, itu undangannya adalah sebetulnya undangan simple sekali. Tidak ada undangan KKR atau undangan seminar atau undangan apa. Teman-teman hanya buat undangan makan siang dengan Pendeta Petrus Agung. Itu aja saudara, larisnya luar biasa. Kita nggak jual sih, tapi yang di daerah Solo yang sudah ambil undangan, sudah 750 pendeta. Yang di berbagai kota minimal 400 pendeta sudah ambil. Dalam hitungan saya memang ini sudah lebih dari 2.000 pendeta akan ambil bagian. Saudara, kalau Anda lihat 2.000 pendeta, kalau masing-masing gereja hanya kirim 50 orang saja, artinya 1 bus, maka kalau itu 2.000 pendeta, sudah 100.000. Ya kan, Anda bisa kebayangkan. Tapi sisi lain, tolong bantu doa. Itu berarti ongkos transportnya, karena mereka dari kota-kota kecil, itu haleluya. Kalau Anda kalikan itu, berapa? Itu persoalan pergumulan tersendiri. Tapi tadi kami cukup antusias. Tiba-tiba pagi-pagi teman saya, kontak saya berkata gini, Pak, kalau dalam 2 hari itu berarti kalau sisi makanan saja kita harus sediakan berapa? 400.000 porsi makanan. Hampir 500 juta dalam 2 hari, ya kan? Paginya kita kasih roti. Apa cukup Pak? Nanti Anda lihat roti yang kita beri. Anda lihat aja sudah langsung pingsan kenyang saudara. Beneran. Nanti Anda lihat yang kita bagi. Tapi siang orang Indonesia katanya kalau nggak makan nasi pusing. Kalau malam nggak makan nasi uring-uringan. Jadi pasti harus disediakan nasi minimal siang dan malam. Berarti kita sediakan 4 kali makan. Kalau 100.000, 4 kali 100.000 berapa? 400.000. Ada ide bagaimana caranya? Sementara kalau Anda masak nasi, itu kalau Anda salah nempatkan, Anda bungkus dengan ngawur, dalam 3 jam mulai busuk. Kalau busuk, perut sakit. Kalau perut sakit, WC-nya akan penuh. Nah itu persoalan lagi. Dan tidak boleh terjadi.
tiba-tiba ada teman berkata begini, Pak, kita beli mesin saja. Tolong bantu doa saudara, tapi ini ide menurut saya gila tapi waras banget sih sebetulnya. Puji Tuhan, negara Cina yang luar biasa, yang bisa membuat apa saja yang kita inginkan dengan jauh lebih murah dan harusnya lebih cepat semuanya. Jadi kita mau buat, kita sudah punya dapur umum, kita akan masak, tambahi kapasitas untuk nasinya, lalu ada alat itu dimasukkan dalam sejam, itu diturunkan derajatnya, didinginkan saudara, sampai katanya 3 derajat. Dari situ kita harus sediakan cold storage yang gede, dan itu makanan kita tampung masukin, ditaruh di aluminium foil seperti di pesawat terbang. Nanti pada hari hanya keluarkan 100.000, panasin sejam, dalam 2 jam kerja kita bisa selesaikan. Mereka makan sudah hangat dan luar biasa. Jangan tanya kapan buatnya, yang penting tidak ada bakterinya. Dan kenapa Pak harus sampai seperti itu? Sebab kita tidak mau soal makanan itu menghambat. Tapi yang kedua, seperti yang kemarin diumumkan bahwa kita percaya tahun depan kita buat di NTT untuk 300.000. Nah itu masalah lagi. Kalau Anda buat 2 hari, 300.000 kalikan 4 kali, berarti Anda sediakan makan berapa porsi? 1,2 juta. Itulah konsekuensinya kita berkata kita memberi makan bangsa. Gak taunya betul-betul memberi makan saudara hari ini. Tapi kita ingin alat itu nanti dimasukkan kontainer dan kita bisa gerak dengan truk besar, pindahin. Tiap kali bahtera dibuat di mana, pindahin truk, sekian truk saudara. Menurut saya keren itu, di dunia belum ada itu. Mau gerak kemanapun kita bisa. Kami baru terima persembahan dari seorang saudara, truk untuk pelayanan. Kalau nanti sempat lihat, belum dibawa pulang ya. Di parkiran sebelah kanan saya di samping itu, Anda lihat warnanya ungu, keren sekali. Akan dipakai untuk lumbung raja, bergerak juga memberkati banyak orang. Saudara sekalian, ini sebuah tantangan baru. Tapi saya mau berkata kita akan layani Tuhan seperti yang Tuhan berkata, beri makan bangsa. Dan saya kalau nanti sampai ini alat jadi, dan bantu doa karena begitu bulan ini dipesan, mungkin November baru nyampe. Dan itu artinya mepet dengan yang kita ada. Tapi saya mau percaya Tuhan sediakan dengan cara yang luar biasa. Banyak orang berpikir, Pak selalu aneh-aneh. Tidak. Tanggung jawab yang besar menuntut banyak hal yang besar dalam kehidupan kita. Dan selama sekian tahun, dapur umum kita berfungsi dengan sangat baik. Tapi dengan tambahan alat ini, sebetulnya kita bisa kerja, bergerak, movable ke seluruh Indonesia. Kemanapun Tuhan suruh, tidak menjadi masalah. Dan ini yang saya perhatikan, begitu Tuhan bawa kita naik ke 100.000, gak bakalan akan turun angkanya dari segitu. Dari tahun ke tahun akan mencapai itu, bahkan lebih gede. Kalau nanti sampai di daerah NTT kita bisa tembus 300.000. Satu hari mungkin akan kita buat retret 1 juta orang. Membayangkannya saja saya tidak mau saudara. Tapi mari kita jalani apa yang Tuhan inginkan. So kita belajar dari hidup orang bernama Mordekai. Kita sudah belajar cukup banyak dalam 2 hari. Dan saya mau lanjutkan hari ini dengan beberapa poin sebelum kita selesai. Dan bantu doa, ini hari-hari yang ajaib. Israel sudah di depan mata karena bulan depan sudah bulan September. Saudara sekalian, mari kita lihat poin yang berikutnya. Ester pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Sebutan apa yang diberikan kepada Mordekai? Ester pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Alkitab berkata begini, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, ini kata Haman, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Anda perhatikan, Haman berkata, Mordekai, si Yahudi itu. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya, di Ester pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, ini yang kemudian terjadi. Ester 6:13, dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya
dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Saudara, bahkan istrinya Haman mengatakan, kalau dia ternyata memang orang Yahudi, kamu gak ada kesempatan dan kans untuk menang. Ada apa sebetulnya dengan istilah Yahudi ini yang melekat dalam diri orang yang bernama Mordekai? Dan apakah betul karena faktor Yahudi ini akhirnya Mordekai menang? Kita lihat satu ayat lagi sebelum saya bahas. Sekarang Ester pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ester pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman dengan tambahan keterangan, seteru atau musuh orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Kekalahan Haman disebut sebagai seteru atau musuh dari orang Yahudi. Saudara sekalian, mengapa faktor kata si Yahudi atau keturunan Yahudi menjadi faktor kemenangan? Bahkan itu yang mengucapkan adalah istri daripada Haman. Dengarkan dulu saudara. Sebetulnya kalau kita mengerti kata Yahudi itu diambil dari kata Yehuda. Memang Mordekai keturunan Benyamin, bukan keturunan suku Yehuda langsung. Tetapi ketika mereka di dalam pembuangan, maka mereka mendapat predikat sebagai orang-orang keturunan daripada Yehuda. Dan karena itulah mereka disebut sebagai orang Yahudi. Nah, apa yang dilihat oleh orang-orang itu? Ternyata waktu mereka mengatakan itu keturunan Yehuda, yaitu orang Yahudi, mereka mengerti pernah ada suatu perjanjian antara Tuhan dengan suku Yehuda. Dan di dalam perjanjian itu Tuhan berkata, tongkat kerajaan tidak akan beralih dari suku Yehuda. Nah, kalau sudah mulai bicara tongkat kerajaan, maka artinya dari pihak Tuhan menjanjikan otoritas dan kuasa selalu akan ada pada suku Yehuda. Dan begitu Mordekai disebut sebagai orang Yahudi, maka dia terikat dengan sumpah Tuhan yang berkata, tongkat kerajaan tidak akan berlalu daripadamu. Saudara, apa itu namanya? Covenant. Apa itu namanya? Perjanjian. Dan ini yang sebetulnya Anda dan saya harus mengerti, bahwa yang namanya covenant dalam bahasa Inggrisnya perjanjian itu dengan yang namanya testamen itu berbeda. Testamen itu lebih mengacu kepada budaya Yunani, sedang covenant itu kepada budaya Yahudi. Di mana perbedaannya? Testamen itu kalau ada New Testament, maka yang lama otomatis gugur. Tapi kalau covenant, selama tidak dibatalkan, tidak akan pernah gugur. Yesus berkata, satu iota, satu titik pun dalam perjanjian lama tidak dia batalkan. Maka kalau saudara berkata, aku keturunan suku Yehuda, maka dalam diri Anda dan saya berlaku covenant perjanjian Tuhan, bahwa otoritas kekuasaan tongkat kerajaan tidak akan beralih dalam kehidupan kita. Dan itu sebuah perjanjian. Bayangkan yang mengerti itu adalah istri Haman. Bukan orang yang menyembah Allah Jehovah. Tapi dia bisa berkata, kalau si Mordekai ini orang Yahudi, kamu akan betul-betul hancur. Mengapa? Sebab reputasi Tuhan yang selalu menjaga perjanjian covenant-nya dan tidak pernah ingkar terhadap covenant-nya itu teruji berabad-abad. Sampai orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun
Mereka berkata, Allah yang disembah mereka tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Anda dan saya hidup dalam sebuah perjanjian Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bahagia punya Tuhan seperti Yesus kita? Amen. Saudara, namanya adalah namanya Yesus, itu nama di atas segala nama. Pada waktu kami di Eropa, saya ketemu dengan salah seorang worship leader yang dari Mesir. Dan orangnya asik, pakai gitar, dia masih kerja di sebuah perusahaan telkom di sana, tapi dia orang yang penuh dengan Roh Kudus dan nyanyi dalam bahasa Arab menyembah Tuhan Yesus. Wah, Anda kalau dengar itu asik. Saya lagi berdoa, apa Tuhan boleh undang dia nanti Desember. Kalau nyanyi, tapi mungkin Anda bahasanya nggak ngerti ya. Kita tahu dikit kita, insya Allah kita nggak tahu yang lain, I don't know, aku nggak tahu lah. Pokoknya kalau itu menurut saya asik. Saya ngobrol dengan dia karena dia pengen undang saya khotbah di gerejanya dia. Dia bukan pendetanya, dia itu aktif di satu gereja di Kairo. Dan kalau Anda mengerti, Mesir itu baru mengalami pergolakan. Gereja dia itu tepat di daerah namanya Tahrir Square. Lapangan Tahrir, itu yang terkenal karena demo semua berpusat di situ. Nah, saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu, Mesir terjadi perubahan kekuasaan. Dan yang memerintah itu adalah presiden bernama Mursi. Dan Mursi ini ingin menjadikan Mesir sebagai negara agama. Anda tahu maksud saya. Dan banyak orang sengsara, pokoknya rakyat bergolaknya luar biasa. Dalam pergolakan itu terjadi kerusuhan dan di Tahrir Square banyak korban. Gereja mereka dibuka untuk seperti rumah sakit. Jadi korban datang dirawat, ditolong tanpa peduli siapapun mereka. Jadi orang, para demonstran tahu ini gereja nolong rakyat. Saudara sekalian, suatu hari ketika di tengah desakan seperti itu, Mursi ini berkata, partai kami akan tetap memerintah di Mesir minimal 400 tahun. Dan kalau orang sudah sombong seperti itu, wah tinggal tunggu waktu. Saudara tahu beberapa hari kemudian, teman saya ini, WL ini namanya Philip, dia berkata, pastor dia berkata, tidak ada orang menggerakkan kami. Tapi satu pagi jam 4 pagi, 78.000 orang berkumpul di satu bukit di dekat Kairo. Dan tidak ada orang yang menggerakkan, tidak ada pendeta khotbah, semua lagi kumpul, doa buat bangsa kami. Dan tiba-tiba beberapa orang mulai teriak, Yesua, Yesua. Dalam lafal mereka menyebutnya Yesua. Dan semua teriak, Yesua, Yesua. 78.000 orang teriak, hanya teriak nama itu. Dan tidak ngomong yang lain. Dan tiba-tiba seorang berdiri dan bernubuat. Dan dia berkata, Mursi, waktumu sudah selesai. Kamu pergi dari kursimu. Selesai. Ketika orang itu bernubuat dan deklarasi, hari berikutnya dia dikudeta, saudara. Sekarang pemerintah menvonis dengan hukuman mati. Memang belum dieksekusi. Tapi yang ajaib dan dramatis adalah ketika pagi itu mereka teriak dan mereka berdeklarasi, selesai waktumu. Hari berikutnya dia selesai dan sekarang ditahan. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang namanya di atas segala nama. Tidak ada nama yang paling ajaib kecuali nama Yesus, Tuhan yang kita sembah hari ini. Yang percaya katakan haleluya. Dan Tuhan itu Tuhan yang berpegang kepada janji. Saya tahu kalau Anda baca di Alkitab, ada 3 bangsa akan ngeling pada akhir zaman. 1 Mesir, 2 Israel, 3 bangsa Syria. Kemarin Anda mengerti ada 3 orang teman dari Irak datang hari ini ke Semarang. Saya tanya dengan mereka terus terang, kamu ini orang Irak atau orang Kurdi atau orang dari mana? Karena wajah mirip tapi suku bisa beda. Anda tahu, kami memang warga negara Irak, tapi kami ini keturunan orang Syria. 3-tiganya. Dan di kota Linz yang kami baru layani, yang melanjutkan pelayanan kita masuk ke refugees camp adalah orang Syria. Dan pada waktu di Holland ada satu pendeta
dari Rotterdam. Dia datangin saya, putih orangnya. Dia berkata, aku ini orang Syria. Saya sudah beberapa kali ini saya bilang, Syria, 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 Syria. Saya percaya Mesir akan terima Tuhan, Syria akan terima Tuhan, Israel akan terima Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru. Ribuan tahun lalu dia bernubuat. Dia tetap tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak pernah Tuhan itu maaf nih, omong kosong, basa-basi, tidak pernah. Mereka berkata, kalau sampai Mordekai orang Yahudi itu, kamu menghadapi dan tidak menang, kamu akan betul-betul hancur. Dan kalau Anda membaca pada hari yang sama, Haman mati, saudara. Dan seluruh kekayaannya habis dan diserahkan kepada Esther. Dan Esther kemudian menyerahkan kepada Mordekai. Anda tidak percaya yang namanya transfer of wealth dalam kitab Esther terjadi. Dalam sekejap Mordekai yang sepertinya tidak punya apa-apa. Dia mewarisi kekayaan Haman yang dia banggakan begitu banyak. Dan dalam sekejap habis, Tuhan bisa geser kepada orang yang dia berkenan. So teruslah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anda akan melihat cara Tuhan memberkati kita. Cara Tuhan kerja akan dahsyat dan luar biasa. Saya mau saksikan satu pengalaman yang menurut saya ini sesuatu yang mengagetkan hidup saya sendiri sebetulnya. Saudara, beberapa saat sebelum saya pergi ke Eropa, ayah saya memberi saya satu buku. Dan pada malam itu saya pas ada waktu, saya ambil buku itu. Ternyata buku itu adalah terbitan dari Majelis Sinode Gereja Isa Al-Masih. Dan buku itu sebetulnya menceritakan akan riwayat hidup daripada pendiri Gereja Isa Al-Masih. Namanya Bapak Tan Hock Chuan. Saya pernah dengar cerita beliau dari ayah saya pada waktu beliau meninggal dunia, dan di buku itu diceritakan juga sama. Sebetulnya terjadi hal yang luar biasa. Itu iring-iringan yang mengantar jenazah itu, jalan kaki, saudara. Dan cukup jauh. Peti jenazahnya sudah sampai di pekuburan. Sekian banyak orang masih ekornya itu di gereja, belum bergerak. Dan yang ikut ngantarkan itu ratusan biarawan, biarawati Katolik. Mereka panggil dia dengan kata Nabi. Sebab omongannya itu persis akan jadi. Karena mereka merawat dia dan lihat akan semua yang dilewati. Nah, ketika saya membaca buku itu, saya kaget. Karena pada bagian belakang buku itu, ada catatan kecil yang menyangkut saya. Jadi diceritakan ketika saya lahir, orang tua saya kemudian beberapa saat membawa saya ke gereja untuk diserahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti yang kita hari ini kita kerjakan. Nah, hari itu di gereja sedang ada tamu KKR. Orang Amerika keturunan India namanya Charles Doss. Dan orang ini terkenal peka sekali dengan suara roh Tuhan. Ketika dia maju ke depan, kemudian mereka berdua mendoakan saya dan tumpangi tangan. Dan di catatan itu saya baca, saya kaget sekali. Pada waktu dihadapkan begitu, pendeta Tan Hock Chuan ini, tumpangi tangan saya yang masih bayi, dan berkata begini, "Satu hari orang akan panggil kamu Petra." Karena itulah kemudian oleh orang tua saya diberi nama Petrus Agung. Singkatannya Petra, saudara. Dia bilang, satu hari kamu akan dipanggil orang Petra. Dan aku memberi kamu nama Petrus. Itu pemberian Tuhan. Dan Tuhan berkata, lewat hidupmu, aku akan bangun gerejaku. Dan hidupmu akan sangat-sangat diberkati. Itu tahun 60-an. Hidupmu akan sangat-sangat diberkati. Dan ada kalimat yang aneh. Dan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tahun 60-an. Saya kalau melihat sekarang ini, saya menoleh ke belakang, saya berkata kaget. Karena begitu lahir, nubuatan itu muncul.
Tapi kemudian yang dari Amerika bernubuat. Nubuatannya aneh. Dia berkata begini, di abadmu nanti gerbang terbuka lebar. Bukankah ini terjadi hari-hari ini? Gerbang ke Kedarne Bayot terbuka. Gerbang ke bangsa-bangsa terbuka. Saya ini sedang diminta buat konferensi balik ke Eropa lagi tahun depan. Pendeta-pendeta Afrika juga pengen undang saya buat konferensi di Afrika. Saya ketemu dengan pendeta dari Meksiko, dia bilang, "Pastor, aku punya 2.000 teman pendeta. Kalau bisa tolong datang ke Meksiko." Dan yang sekarang saya terima undangan, seharusnya saya berangkat September, tapi saya minta teman gantikan di Cina, tapi baru kemarin ada lagi di Laos, saudara. Dunia terbuka. Dan itu dikatakan di abadmu, gerbang akan terbuka. Lalu aneh sekali kalimatnya. Dia mengatakan begini, cepat lari, lari dan lompat ke situ. Dan dia berkata, bawa tentaramu juga. Di zaman itu sudah mulai ngomong tentara. Dan dia berkata, jelas dia berkata, bawa tentaramu juga. Jadi kalau Anda dibawa lompat-lompat dan masuk-masuk, kalau nggak mau terserah. Dan kemudian dia berkata, tabur benih yang kudus sampai tuaian terjadi. Artinya memang Tuhan mau berkata, kamu tak ajari satu hal soal hukum tabur tuai. Itu dinubuati sejak saya lahir. Jadi kalau saya ngajari Anda nabur itu mandat Tuhan. Bukan maunya saya, baru saya tahu ini. Aneh. Dan dia berkata, sebelum matahari terbenam di barat dan sungai Efrat dikeringkan oleh malaikat. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, menjelang Tuhan datang, sungai Efrat memang akan kering. Jadi ini ternyata message, berita, pesan akhir zaman. Gerbang akan dibuka, lompat masuk ke sana, artinya waktu kerja kita nggak akan terlalu panjang. Kita harus ngerti yang namanya nabur sebelum semuanya selesai. Dan saya kalau perhatikan ini saudara, saya bilang, Tuhan, Engkau ini ajaib. Dari sejak lahir, sudah dinubuati seperti itu. Bahkan saya pernah cerita dengan saudara kan, sebelum saya lahir, sudah dinubuati. Anda pernah ingat cerita saya ketemu dengan ayahnya Pak Yusak di Cirebon, awal-awal saya pelayanan. Orangnya tinggi besar, namanya Ibrahim Tanjung, gede, lebih tinggi dari Pak Yusak. Pada waktu pertama kali ketemu dia cuma tanya, kamu kok bisa melayani? Lagi saya cerita, dia berdiri dengan gemetar, matanya merah, mukanya merah, dia tunjuk saya, kamu orangnya. Saudara nggak taunya, 2 tahun sebelum saya lahir, dia ketemu dengan hamba Tuhan, dia adalah anak kepala suku di Afrika. Dan orang ini berkata, satu hari Bapak akan ketemu dengan seorang anak muda. Dan waktu dia bicara, dari dalammu akan keluar api, Tuhan nyala. Dan dia berkata, Anda seperti mendengar saya bicara. Dan dia berkata, kalau Bapak ketemu dia, beritahu Tuhan mau pakai hidupnya. Dan ini, Ngkong Kesyong ini, dia berkata, aku ini puluhan tahun, setiap kali ketemu orang hamba Tuhan masih muda, aku tanya, supaya siapa tahu kalau dia bicara ada api itu keluar, dan tidak pernah ada. Hari ini tadi waktu kamu bicara tiba-tiba api itu nyambar di dalamku. Dan aku tanya Roh Kudus, apa ini orangnya? Dan Tuhan berkata, kamu orangnya. Aku gak nahan lagi. Aku tunggu kamu sudah sekian puluh tahun. Aku sekarang mau sampaikan pesan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Bayangin, tapi itu peristiwa mengagetkan saya loh saudara. Anda belum pernah ketemu orang tiba-tiba ada diteriaki, ditunjuk begini. Dan itu papinya Pak Yusak. Kalau ada apa-apa, saya kan yang masalah saudara. Bayangin di rumah cuma kami berdua dengan pembantu, Bu Nani lagi di kantor masih jadi notaris. Dan beliau ini sukanya ngerjain pendeta. Ini saya mau ngomong terus terang. Untung Pak Yusak itu tidak. Saya nggak tahu cucunya nular atau tidak, saya nggak tahu. Ya, hobinya ngerjain pendeta. Kalau pendeta ditanya ya,
Pak, tadi Bapak khotbah apa? Nah, kalau sudah gitu, pertama halus, sopan. Jelasin. Terakhir, dia bilang ini. Tapi Pak, Alkitab berkata begini. Pucat pendetanya. Dalam hati, rasain loh. Nah, itu hobinya ngerjain pendeta. Tapi khusus dengan saya, tidak pernah. Ditunggu puluhan tahun, tak berani dia ngerjain, saudara. Ajaib. Sampai hari dia dipanggil pulang, kami punya hubungan paling ajaib. Menurut saya bahkan lebih dekat dibandingkan Pak Yusak dengan ayahnya. Karena ngobrol dengan saya sampai jam 1, jam 2 pagi. Nanti pagi, dia ketok kamar saya, ajak makan, ngobrol lagi sampai kami tidak keluar dari kursi makan, tidak berduduk. Makan pagi, ngobrol, sampai makan siang muncul, saudara. Malam sambung lagi habis kebaktian sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Tapi kita nggak ngomongin orang sih. Kita ngomong Alkitab, ngomongin firman Tuhan. Saudara, kenapa saya cerita ini? Sebab saya mau berkata, mungkin saudara tidak punya pengalaman kesaksian yang sama. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Dalam hidupmu, dalam hidup saya, ada rencana Tuhan yang ajaib. Ada sesuatu yang ilahi Tuhan sedang kerjakan. Nah, di dalam kenyataannya, kalau saya melihat hidup saya ke belakang, saya tertawa. Loh, sekarang setelah sekian puluh tahun saya berkata itu betul semualah. Dan menurut saya nyaris semua tergenapi sempurna. Menurut saya sudah semua, tapi mungkin volumenya, kuantitatifnya mungkin belum mentok, saudara ya. Tapi secara seluruhnya yang dia ngomong benar semua. Tapi kenyataannya, dalam pertumbuhan itu, awalnya nggak terjadi sesuatu yang mulus. Saya ini, bayangin orang berkata, nubuatannya bangsa-bangsa datang kepadamu, gerbang terbuka, kamu bangun pasukan, di atasmu kau bangun gereja, segala macam. Tapi sejujurnya, secara pendidikan saya ini parah. Saya dari sejak TK ataupun kelas 1 sudah les. Perlu tambahan pelajaran. Bayangin TK kok perlu tambahan pelajaran. Kalau bukan kualitas yang super hebat. Bayangin. Dan tiap tahun untuk naik kelas perlu anugerah. Tiap tahun orang tua saya tanya, ini papi ke sekolah ngambil raport atau mami ke sekolah, kira-kira malu gak ya? Merahnya berapa kira-kira? Dan saya gak bisa jawab. Tapi saya melihat anugerah, makanya tadi saya berkata, kalau ada banyak hitungan Anda tidak mengerti, andalkan masih ada anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda malas-malesan, itu urusanmu. Saya mencoba berjuang walaupun ngomel. Lah anak seumur saya asik bermain, kalau sore saya bawa buku ke tempat guru les saya. Siapa yang tidak bosan sekolah dengan cara begitu? Tapi karena orang tua saya galak, ayah saya galak, nggak berani saya. Selesai SD, kita harus cari SMP. Dan biasanya anak zaman dulu Anda mesti cari beberapa SMP untuk tes. Ya toh, jangan cuma satu, kalau gagal satu gimana? Saya enggak. Cari yang paling baik waktu itu. Karena sekolah terang bangsa belum ada. Sekarang enggak ada yang lebih baik dari yang Tuhan buat ini, saudara. Cuma sekali tes, masuk. Dan waktu SMP terjadilah. Dari SMP kelas 2 itu mau naik SMP kelas 3, saya hampir tidak naik. Anda tahu kenapa? Raport saya nilai merahnya 7. Sempurna nggak? 7. Jangan bilang, wah ini pendeta pinter apanya. Ini saya buka ke saudara ini. 7. Saya waktu buka itu saya lihat, waduh, merah, lemes saya. Saya nggak berani ngitung, saya langsung lihat bawahnya, naik dan tidak naik. Kayak orang main kartu tuh ngintip.
Naik, buka, saya hitung 7, lemes saya. Itu hampir saya tidak berani serahkan ke orang tua saya loh saudara. Saya juga tidak tahu bagaimana raport merahnya 7 kok bisa naik. Itu namanya anugerah itu. Dari SMP saya cari sekolah terbaik. Karena terbang belum ada itu waktu itu. Masuk juga. Wah itu 3,5 tahun yang berat dalam hidup saya. Saya baru bisa nikmati kuliah. Waktu kuliah saya baru nikmati sekolah tuh waktu kuliah. Tapi the rest dari TK sampai SMA, penderitaan buat saya. Saya kalau lihat hidup saya lahir jadi orang yang minder. Ngomong dengan orang yang saya nggak terlalu kenal, keringat dingin semua badan saya. Dan saya berkata, nggak mungkin aku jadi hamba Tuhan. Tapi kalau saya ingat nubuatannya dengan kenyataannya, bukankah seringkali kita mengalami seperti itu? Apa yang Tuhan pernah janjikan, dalam realitanya kita menghadapi yang sebaliknya. Dan seperti kita berkata, Tuhan, mana buktinya? Tapi hari ini saya mau berkata buat saudara, pegang janjinya, lebih dari semuanya. Tuhan punya reputasi pegang janji sempurna. Tidak pernah dia ingkar. Saya bersyukur kita menyembah Yesus yang hidup dan ajaib. Yang berkata-katakan, yang percaya katakan amin. Poin berikutnya, mari kita lihat Ester pasal 2 pada ayat yang ke-7. Ester pasal 2, lihat pada ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawaannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Dalam satu ayat ini ada 2 kata, yaitu kata diangkat sebagai anak, dan ada kata Mordekai itu pengasuh Hadasa. Saudara, mengangkat anak itu satu hal, tapi mengasuhnya itu hal yang lain. Banyak orang seneng ngangkat anak. Semua manggilnya papi, mami, mami, mami. Diangkati semua. Kuat juga nih. Terus siapa? Oh anak angkat saya, ini anak angkat. Kamu angkati semua. Kamu asuh enggak? Enggak lah, terserah pokoknya tak angkatin. Ya toh, ngangkat itu satu hal. Mengasuh sampai jadi destininya seperti Mordekai, itu butuh jiwa dan hati yang luar biasa. Saudara sekalian, saya kalau melihat gereja hari ini, mungkin tidak semua ya, tapi aroma membangun kerajaan sendiri itu masih terlalu keras dan kental. Gereja sebetulnya adalah tubuh Kristus, dan ketika melihat kota demi kota di mana kita tinggal, hati seorang Mordekai itu harus muncul, diangkat dan diasuh. Apapun yang di sekitar kita, angkat, asuh sampai jadi. Dan ini yang menurut saya, jiwa seperti ini yang masih belum ada. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita ngitung untung ruginya. Kalau Anda adalah orang tua, tidak pernah ketika anakmu lahir, Anda punya pembukuan pengeluaran untuk anakmu. Enggak ada toh? Sebab ketika engkau membesarkan, engkau berkata, aku mengasihi dengan apa yang ada. Seandainya gereja menyatukan diri dan bergerak seperti itu, bangsa ini sudah berubah luar biasa. Saya percaya itu. Sebab keberadaan terang dan garam dunia itu akan mengubah segala-galanya. Tapi hari ini kita lebih suka yang lain. Tanpa sadar kita sedang membangun akan kerajaan sendiri.
Dan percayalah di sebuah titik pasti akan berhenti. Dan pengaruh kita, garam dan terang dalam hidup kita, sepertinya kadang-kadang nyaris tidak ada. Saya berdoa, Tuhan akan memberi kita hati yang terus bisa mengasihi bangsa, dan bahkan bangsa-bangsa lain. Amin, saudara. Saya ini sering Tuhan bawa ke berbagai negara. Kadang-kadang Tuhan hanya berkata, nak, lihat akan keadaan bangsa ini. Lihat akan keadaan bangsamu. Kita mungkin tidak bisa berbuat banyak, tapi saya pikir paling tidak tiap hari kita angkat bangsa ini, kota kita, doakan di hadapan Tuhan. Supaya rencana Tuhan jadi, dan kita punya hati seperti Mordekai. Kalau kita pikir, saudara, apa untungnya kita mau mengadakan acara untuk 100.000 orang? Apa untungnya? Enggak ada. Kita juga bukan orang atau kelompok yang sedang cari nama supaya eksis. Rasanya terlalu murahan kalau itu yang menjadi pemikiran dan kerinduan hati kita. Kita hanya menangkap yang Tuhan mau dan kita katakan ya. Dan saudara mengerti, begitu kita mulai dalami bagaimana membawa 100.000 orang. Seharusnya semua Anda mengerti ini bukan pekerjaan yang ringan. Stressful. Dan tidak pernah mudah dan tidak pernah murah. Tapi Tuhan berkata, nak, ambil, angkat, asuh, besarkan, buat kerajaanku. Buat kepentingan kerajaan Tuhan. Dan karena itu kita berkata, Tuhan, ini bukan beban, tapi ini kehormatan yang luar biasa. Orang yang hatinya seperti itu, ya itu hilang di hadapan Tuhan. Maka pelayanan dan pekerjaan yang lain akan jadi beban. Dan tandanya sederhana, kalau sudah sesuatu itu jadi beban adalah kalau tiba-tiba hidupmu diantaranya ini jadi pemarah. Kalau Anda ini gampang jengkel, gampang marah, gampang meledak. Saudara, hati-hati, di dalam jiwamu sudah ada keletihan. Karena yang kau kerjakan sudah merupakan rutinitas. Tapi kalau kita nangkap bahwa semuanya ini kepercayaan Tuhan, kita akan lakukan dengan sukacita. Kita akan berkata, ya Tuhan, kita bisa lakukan ini. Tadi kita ngobrol soal alat masak. Kami berpikir tahun depan dia sudah Tuhan suruh untuk 300.000. Saya nggak kebayang itu. Dan itu kita buat di luar pulau. Dan menurut saya infrastrukturnya beda dengan kalau kita buat di Jawa. Tantangannya besar. Buat apa? Satu sisi Tuhan tidak pernah perintahkan saya buka cabang. Kalaupun ya itu bukan dosa, tapi untuk saya dia bilang tidak. Jadi untuk apa? Bayangin sekali kita lakukan sesuatu, berapa yang harus dikorbankan untuk semuanya. Tapi disitulah keunikannya. Kalau Mordekai tidak memikirkan yang terbaik buat bangsanya, habis. Tapi dia mulai mengangkat Hadasa, dia mengasuhnya sampai jadi ratu. Kalau Anda membaca pada bagian akhir dari kitab Ester, Anda akan membaca bagaimana Mordekai dicintai oleh bangsanya. Sebab dia memikirkan dan mengikhtiarkan yang baik buat bangsanya. Saya berdoa dalam kehidupan kita, mari pikirkan dan ikhtiarkan yang terbaik buat bangsa kita. Saudara, orang yang mengerti akan bagaimana Tuhan bekerja, hidupnya bukan hanya berkata, ya kalau Tuhan mau ya Tuhan kirimlah buat saya. Tapi dia adalah orang yang selalu akan cari kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu bagi Tuhannya. Saudara, saya punya beberapa teman yang cara mikirnya beda dengan yang lain. Kalau sebagian besar orang Kristen, ini soal nabur nih ya, dia nunggu di gereja aja. Nanti minggu atau acara seminar atau acara apa, oh ada persembahan, dia kasih. Ya biasa kayak rutin, nggak ada dosanya, enggak. Tapi saya punya orang-orang
yang cara mikirnya lain. Tiap hari dia berkata begini, aku cari yang mana nih, taburan yang terbaik, aku taruh di mana ini. Saya pernah tanya, mengapa kamu berpikir begitu? Dia berkata, aku ini pengusaha. Aku kalau ngasih persembahan itu aku tidak mau cuma sedekah. Ini harus dari investasi. Cara mikirnya beda. Kalau ketemu nih, kalau BB saya, Pak, ada proyek apa? Oh ada ini, tolong Pak cerita sedikit, tak ceritain, ikut. Setiap bulan sekali minimal BB saya, Pak, Bapak mau kemana lagi? Oh saya mau ke sini. Ngapain Pak? Saya cerita sedikit, ikut Pak. Saya bilang kamu tuh kok ikut terus toh. Dia berkata loh, emangnya yang boleh naik ke tingkat level tinggi cuma Bapak? Emang saya nggak boleh? Saya memang nggak bisa kemana-mana. Tapi uang itu kan mewakili saya Pak. Saya kerja dari waktu, pikiran, tenaga saya menghasilkan itu. Nah itu mewakili saya, ikut. Artinya apa? Bapak menuai, ada saham saya Pak di situ. Jangan dimakan semua katanya. Saya bilang benar juga walaupun agak kurang ajar cara ngomongnya. Tapi berapa banyak yang mikirnya begitu? Seringkali waktu ada di gereja di mana-mana, saudara mari kita beri persembahan, langsung suasana sunyi senyap malam kudus. Ada seperti orang-orang yang dibantai, dibawa ke Gunung Moria itu saudara rasanya. Gak ada happy-nya, harus. Saya pernah ketemu satu gereja, mari kita beri persembahan, itu kebiasaan, pluk, semua tepuk tangan, tapi gak semangat. Baru saya tahu itu diajari pendetanya. Kalau persembahan, mari tepuk tangan. Cuma diajari. Dalam hati, ya, enggak dari dalam. Beda cara melihatnya. Mordekai kalau Anda baca, tidak ada orang tahu siapa istrinya. Punya anak atau tidak, we don't know. Kita enggak tahu yang diurusi anaknya orang lain. Ya kan? Kira-kira punya istri nggak Pak? Saya nggak tahu. Tidak boleh lebih jelas dari Alkitab. Punya anak nggak Pak? Apalagi anaknya, kita nggak tahu. Nenek moyangnya kita tahu, anaknya kita nggak tahu. Yang kita tahu, anaknya orang lain. Namanya Esther. Sebab apapun yang dikerjakan bukan sekedar, menurut saya kalau dia punya keluarga, dia diberkati, keluarganya diberkati. Tapi cita-cita dan kerinduannya bukan sekedar untuk dirinya sendiri. Saudara, pada waktu kita selesai dengan acara di Eropa, saya ngobrol dengan Jason, dia adalah cucunya John Evans ini. Baru pulang ke Texas hari-hari ini karena kakaknya menikah, tapi akhir bulan akan balik lagi ke Semarang dengan opanya. Brother John akan mampir ke Semarang beberapa hari. Sebetulnya dia nggak mau khotbah. Dia hanya berkata, Pastor aku mau mampir, aku pengen ngobrol sama kamu. Sehari 2 hari aja. Dan kita kalau ngobrol, kita ngomongin orang, saudara. Buka Alkitab, kita sharing firman. Ini orang tua, kedalamannya luar biasa. Tapi dia happy sekali, sharing firman sama saya. Beberapa kali dia cateti. Wah saya sering khotbah dengan semangat. Aku akan khotbahkan ini di Hong Kong nanti. Wih dia cateti saudara. Well, anyway, selesai acara di Eropa, saya ngomong sama Jason, saya bilang, Jason, kalau kamu pulang, kamu ketemu opamu, aku bilang sampaikan salamku ya, dan terima kasihku. Terus dia tanya, kenapa kok tiba-tiba kamu ingat my grandpa? Saya bilang bagaimanapun beliau salah satu yang mengajari tentang prosperity, tentang kelimpahan. Dan saya sudah pernah ngomong ke Brother John, aku punya sebuah definisi baru tentang kelimpahan. Bahwa kelimpahan itu bukan sekedar aku punya uang banyak. Kalau itu definisinya, banyak orang dunia lebih daripada kita. Ya kan saudara? Uang mereka jauh lebih banyak dari kita. Tanpa nyembah Tuhan, terus hidup berdosa secara profesional, duitnya banyak.
kita kudus yang kurang profesional. Duitnya nggak banyak dibanding mereka. Tapi saya berkata, buat saya, prosperity adalah a freedom to do God's will. Kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Prosper, saya berkata, kita diberkati. Tuhan berkata, sponsorin nak, buat konferensi Arabik dan Persia di Eropa. 3 tempat sekaligus. Dalam sekejap, Anda termasuk ambil bagian. Dan kita berkati mereka, berkelimpahan. Tuhan bilang, berkat yang itu, lakuin. 100.000 nak. Anda tahu sewa bisnya akan berapa? Saya percaya Tuhan akan mencukupi, bahkan lebih dari cukup. Apa itu kelimpahan? Kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita perlu hati untuk angkat sesuatu dan diasuh sampai destiny terjadi. Hari ini saya berdoa, 2 poin itu akan memberkati hidup Anda. Dan saya sampai pada poin yang terakhir, poin yang ketiga. Esther pasal 7, ayat yang ke-9. Esther pasal 7, ayat yang ke-9. Siapa Mordekai? Dikatakan sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Mordekai dapat predikat orang yang menyelamatkan raja oleh karena pemberitahuannya. Hari ini kita bukan penyelamat raja kita, tapi raja kita yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Tapi apa artinya ayat ini? Ayat ini mau berkata, biarkan lewat perkataan kita, anak-anak raja yang terhilang diselamatkan. Dan inilah sebetulnya yang Tuhan paling suka. Hidup kita ini membawa kabar baik dan jangan membawa kabar yang lain. Orang yang fokus membawakan kabar baik kepada mereka yang terhilang akan jadi orang yang disukai oleh raja. Kemarin sudah kita baca, Haman harus mengarak Mordekai dan berkata, inilah orang yang disukai raja. Untuk Anda mendapatkan perkenan Tuhan, saya pernah berkali-kali mengatakan, kalau saudara bisa membuat surga bertepuk tangan tiap hari, karena Alkitab mengatakan 1 orang berdosa bertobat, malaikat bersorak-sorai, betul kan? Kalau Anda bisa membuat tiap kali malaikat sorak-sorai, sampai Tuhan berkata, itu kenapa malaikat? Oh, si A membawa jiwa, 2 orang dia bawa ke Tuhan, hebat. 3 menit kemudian sorak-sorak, itu kenapa? Si A lagi itu, 2 jiwa lagi. Besok pagi-pagi sorak-sorai semua. Dan ada apa? Si A Tuhan bawa jiwa. Namamu disebut terus oleh Alkitab. Tuhan akan berkata, seperti apa sih orangnya? Kira-kira dalam imajinasi saya. Dan apa yang dia buat? Dia berkata, mantap, cool, ajaib saudara. Amen. Tapi kalau setiap kali malaikat lapor, ada gereja pecah lagi Tuhan. Kenapa? Si B di situ. Lah kan tahun lalu sudah pecah lagi. Nah itu. Apa yang dia bawa? Enggak tahu. Gereja pecah lagi. Tolong didaftar. Gereja apa ini sekarang namanya? Waduh, sampai kehabisan nama. 3 bulan kemudian, kata lagi Tuhan, gerejanya si B pecah lagi Tuhan. Anda dikenal sebagai tukang pindah gereja dan pecah gereja. Namamu bukan terkenal tapi tercemar, saudara. Dan tidak ada malaikat bersorak-sorai. Kalau ada gereja baru karena pecah, Anda pikir malaikat bersorak-sorai, ada gereja pecah lagi. Mana? Tapi ada orang-orang yang bangga loh dengan itu. Kalau dia bisa merusak sebuah gereja atau memecah belah sebuah gereja. Panggilan kita bukan itu kan. Setiap kali kita memberitakan Injil,
malaikat bersorak-sorai. Tiap kali kita bawa jiwa datang ke Tuhan, malaikat bersorak-sorai. Bayangkan kalau setiap saat hidupmu seperti itu. Anda akan jadi orang yang disukai raja di atas segala raja. Masakan Tuhan tidak bertindak atas hidupmu kalau engkau menyukakan dan memperkenan hatinya. Malam ini saya berdoa Tuhan akan jadikan kita orang dengan kualitas seperti Mordekai. Apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa disentuh oleh tangan si jahat. Kalau Anda ke Iran, anak saya pernah ke Iran 2 tahun lalu. Di satu kota itu ada makam Mordekai dan makam Esther. Anda bisa bayangkan, negara Iran setelah zaman Ahasiweros berganti raja berkali-kali. Sampai kemudian Islam masuk di Iran. Sampai kemudian mereka menjadi orang Syiah. Perang dengan Sunni. Sampai kemudian mereka di bawah raja Iran namanya Reza Pahlavi. Ditumbangkan oleh revolusi. Kemudian muncullah para ayatullah memimpin Iran sampai hari ini. Dan Iran sedang membangun kekuatan nuklir. Dan hari ini ditakuti banyak orang di sekitar. Yang ajaib, walaupun bentuknya makam Mordekai dan Esther tidak pernah disentuh. Perubahan politik apapun, makamnya tetap terpelihara. Kenapa saudara? Kalau pada yang mati saja, pengaruhnya sampai berabad-abad. Apalagi dengan orang yang di dalamnya ada Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Mari bangun kerajaan Tuhan dan bukan kerajaan manusia kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau ajak Anda berdoa, bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dan siapkan hatimu dengan persembahan. Tidak usah tepuk tangan saudara. Tapi saya hanya mau berdoa, miliki mental yang berbeda. Untuk Anda mengerti, ini bukan sedekah. Tapi ini investasimu buat kerajaan Tuhan. Mari semua arahkan hatimu, menyenangkanmu.